Kembali ke channel Ars bersama saya Indra. Di depan saya sekarang sudah ada lagi power supply dari FSP. Dan ini power supply yang menurut saya cukup spesial dari FSP karena FSP mengirimkan kita salah satu dari 30 unit power supply ini yang tersedia di seluruh dunia ya. Jadi ini edisi khusus untuk media dan kebetulan Ars terpilih sebagai salah satu media di Indonesia yang bisa mereview produk ini sekaligus juga mengetes produk ini. Jadi mereka mengirimkan kita FSP Hydro TI Pro 1000 Watt. Ini adalah power supply titanium 1000 Watt pertama dari FSP dan juga produk ini barusan aja dirilis kurang lebih sekitar pertengahan Maret, sekitar 15 atau 16 Maret 2023 kemarin ini. Jadi kita langsung buka unboxing barangnya sekaligus nanti kita akan tunjukin tesnya di peralatan load tester kita beserta Ripple dan lain-lainnya, semuanya kita akan tes komplit. Jadi kalian yang suka dengan pengetesan seperti itu jangan lupa kalian ikuti terus video ini sampai selesai dan kita juga akan bukain dalaman dari power supply ini dan tunjukin ke kalian seperti apa isi dalamnya, oke? Jadi di sini ada dua lapis, di luarnya ada dos coklat dan di dalamnya itu ada dos aslinya seperti ini dan tulisannya 2 Hour VIP Guest Special Edition. Kenapa Special Edition? Nanti saya tunjukin di dalam barangnya. Oke, kita langsung buka. Oke, jadi kita langsung ke kelengkapan yang ada di dalam sini dulu dari kabel-kabel ya. Jadi di sini kalian dapat kartu garansi. Ini kartu garansi lokal dari Indonesia, distributor lokal, ada NJT ya di Indonesia untuk FSP ya. Lanjut, di sini juga kalian dapat kabel velcro. Ini velcro-nya ada 3 biji velcro. Modelnya seperti ini, tulisannya FSP. Juga sudah ada baut buat kalian memasang power supply kalian dan baut yang diberikan ini adalah baut thumb screw. Jadi bukan baut biasa, ini bautnya thumb screw yang kalian dapat 4 biji. Dan terakhir kalian juga diberikan ini bridge connector ya. Ini biasanya kalian buat jumper power supply, buat ngetes apakah power supply itu nyala atau enggak. Jadi daripada kalian harus jumper manual ya, jadi bisa pakai alat ini. Oke, dan di sini kita juga ada kelengkapan dari FSP-nya, ada manual book dan juga kelengkapan lain. Saya buka kurang lebih seperti ini kotaknya. Di dalam sini ini ada manualnya dari FSP-nya, information produknya. Nah, ini yang menarik. Kalian dapat stiker. Ada 2 set seperti ini. Jadi yang satu ini warnanya abu-abu seperti ini. Yang satunya lagi ini agak biru ya, seperti ini. Dan nanti ini kalian bisa pasang di body power supply-nya di bagian mana. Sebentar saya tunjukin bagian mana bisa dilepas dan diganti stikernya ya. Di sini juga sudah ada lagi. Ini manual cara pemasangan PCIe 12 VHPWR. Yang ini sering ada kasus yang terbakar itu. Jadi di sini dia kasih petunjuk pemasangannya seperti apa sudutnya, supaya tidak membuat kabel kalian jadi leleh atau terbakar di graphic card kalian. Jadi silakan dibaca. Di sini ada dalam format bahasa Inggrisnya juga lengkap. Jadi kalian nggak usah khawatir. Dan terakhir di sini ada power supply user guide dari FSP juga. Ini yang versi kayak card seperti inilah ya. Tapi ini juga tidak komplit. Nanti kalian tinggal lihat aja di websitenya kalau mau lebih detail ya. Oke, ini kelengkapannya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelengkapan kabelnya. Nanti terakhir saya baru bahas untuk unitnya ya. Jadi untuk di Indonesia kalian sudah dapat kabel power supply yang konektornya seperti ini, Europe konektor. Jadi sudah 2 colokan seperti ini. Di sini kalian sudah dapat 2 kabel EPS 8 pin, ini 4+4. Kabelnya ujungnya seperti ini, konektornya kalian bisa lihat ini sudah tersplit. Jadi ini ya, kabelnya seperti ini, ujungnya 4+4. Kalian bisa lihat kabelnya seperti ini. Sudah pecah. Ini EPS 8 pin, ada 2 set kalian dapat dan panjang kabelnya ini kurang lebih sekitar 70 cm kabel ininya ya, EPS-nya ini ya. Kalau saya tarik gini, ini kurang lebih sekitar 70 cm panjangnya ya. Terus kalian dapat lagi kabel VHPWR, itu seperti ini bentuknya, ini yang 12 VHPWR untuk graphic card yang baru. Nah ini untuk graphic card baru Nvidia itu RTX 4000 ya. Ini panjangnya untuk yang 12 VHPWR-nya ini kurang lebih sekitar 70 cm juga panjangnya kalau kita tarik ini ya. Lanjut kabel berikutnya 24 pin seperti ini standar. Ini kalian dapat 24 pin, ini panjangnya kurang lebih sekitar 60 cm kalau kita tarik. Untuk kabel VGA-nya yang PCIe 6+2 yang 8 pin ini 6+2, ini kalian dapatnya ada 3 yang bentuknya cuma seperti ini. Jadi ujungnya cuma ada 1 konektor semuanya 6+2. Ini ada 3, panjangnya ini kabelnya yang ini kurang lebih sekitar 65 cm. Sedangkan ada satu lagi, kalian dapat lagi satu kabel ini yang PCIe ini tapi dia ada cabangan seperti ini. Cabang jadi 6+2-nya ada 2, cabang 2 seperti ini. Ini ada dapat satu kabel. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 65 cm panjangnya, sedangkan yang kesininya yang pendeknya ini sisi pendeknya kurang lebih sekitar 15 cm ya panjangnya ya.
Kalian dapat kabel yang SATA-nya ini, isinya satu kabel ini ada 4 SATA. Jadi kurang lebih seperti ini, ada 4 SATA kalian dapat di konektor-konektornya ini, cabangan seperti ini. Ini panjang kabelnya dari ujung sini ke sini 50 cm dan setiap perpanjangan segmen ini kurang lebih sekitar 15 cm perpanjangannya ini ya, kabelnya ya, sampai ke ujung ya. Ini dapat 2. Terus kalian dapat lagi 2 set terakhir itu yang ini. Ini kabelnya percampuran antara SATA dan Molex. Jadi ini Molexnya setiap kabel ada 2 Molex dan 2 SATA. Jadi seperti ini ada 2 Molex dan 2 SATA di kabelnya. Ini sama kabelnya panjangnya ini kurang lebih sekitar 50 cm dari ujung sini ke sini. Dan setiap segmen ini panjangnya kurang lebih sekitar 15 cm. Ini kalian dapat 2 set untuk kabel ini ya. Oke, ini semua isi di dalam untuk kabel-kabelnya. Sekarang kita menuju ke detail untuk unit fisik produk power supply-nya. Oke, jadi yang spesial dari produk ini adalah produk yang dikirimkan ke kita yang Hydro TI Pro ini warnanya adalah warna titanium juga. Jadi ini warna titanium color, ini adalah limited edition dari FSP yang hanya diberikan kepada media dan tidak dijual untuk retail. Sedangkan nanti versi retail yang akan kalian temui di pasaran itu warnanya hanyalah warna hitam biasa. Jadi bukan warna titanium seperti ini. Jadi kalau kalian cari yang warna seperti ini ya mungkin kalau kalian beruntung kalian bisa beli dari reviewer yang memang mendapat produk ini ya kalau mereka mau jual barangnya ya. Jadi detailnya kurang lebih seperti ini. Belakangnya kalian bisa lihat konektornya semuanya full modular, terus ada keterangannya PCIe 5.0 support dan ini juga sudah ATX 3.0 ya supportnya ya. Samping-samping kurang lebih seperti ini detailnya. Belakang ini sudah ada tombol eco mode untuk mati nyalakan fan-nya di beberapa persyaratan tertentu ya. Jadi misalnya dia sampai load berapa persen dia akan nyala dan kalau di bawah itu dia tidak akan nyala fan-nya ya. Jadi ini sudah bisa ada optionnya kalian bisa mati nyalakan. Terus ini juga samping stiker-stiker, belakang detail spesifikasinya. Saya bacakan dikit untuk detail spesifikasinya. Ini dia 100 sampai 240 volt supportnya, sedangkan kalau yang di bawahnya itu kalian nggak usah pusing karena di situ ada 200 sampai 240 itu hanya berlaku untuk di Cina. Terus untuk 3,3 voltnya 20 ampere, 5 voltnya 20 ampere, total 120 watt, 12 voltnya ini single rail 83,33 ampere 1000 watt dan minus 12 voltnya 0,3 plus 5 VSB-nya itu 3 ampere, total 18,6 watt. Jadi total secara keseluruhan, total powernya itu 1000 watt untuk produk ini. Dan ini kategorinya masuk di 80 plus titanium. Jadi ini ada di atasnya platinum. Dan ini sekarang yang paling tinggi serinya untuk power supply yang ada di pasaran. Sedikit tambahan yang mengenai stiker tadi. Jadi kalau kalian tadi mungkin bingung stikernya itu di sebelah mana bisa diganti. Jadi stiker yang bisa diganti itu yang di samping ini. Jadi kalau kalian lihat stikernya di samping ini kalian bisa copot dan kalian bisa pasang di sini untuk gantiin stiker ini kiri kanan ya. Jadi kalian sudah dapat satu stiker ini dapat 2 set warna abu-abu dan juga dapat tadi yang warna birunya juga ada 2 set seperti ini ya. Sekarang kita coba lihat sebentar isi dalamannya seperti apa dan kita melakukan pengetesan untuk produk FSP ini. Oke, sebelum kita bongkar barang ini dan melihat isi dalamannya, saya ngobrol sedikit informasi mengenai produk ini. Jadi kalau kalian lihat di spesifikasi di website dari produk FSP yang Hydro TI Pro 1000 watt ini, produk ini sudah mendapatkan sertifikasi 80 plus titanium dari 80 plus organization. Dan juga ada satu lagi tambahan sertifikasi yang dia dapatkan itu dari Cybernetics. Cybernetics ini merupakan salah satu perusahaan terpisah yang tidak ada hubungannya dengan 80 plus organization. Jadi dia ini perusahaan yang dimiliki oleh bekas reviewer dari Tom Software dan ini merupakan salah satu reviewer expert di bidang tes power supply ya. Dia bernama Aris dan dia sekarang membangun usahanya dia Cybernetics itu untuk melakukan sertifikasi terhadap power supply dan produk FSP Hydro TI Pro ini sudah masuk di perusahaannya Aris ini untuk melakukan pengetesan dan dia berhasil mendapatkan juga hasil Cybernetics Titanium ya dan juga mendapatkan hasil Cybernetics Lambda A++. Lambda A++ itu adalah salah satu sertifikasi tambahan lagi dari Cybernetics di mana dia melakukan pengetesan untuk noise dari power supply ini sendiri. Jadi noise dari fan-nya ini dia juga tes. Jadi dia sudah mendapatkan Lambda A++ itu berarti noise-nya itu sudah cukup rendah dan maksudnya bisa diterima oleh para pengguna pada umumnya lah ya. Walaupun dia dalam bekerja operational full, noise-nya masih bisa ditoleransi. Dan juga Cybernetics Titanium ini juga memberikan dia sertifikasi titanium sama seperti 80 plus org. Berarti hasil tes dari 80 plus organization maupun hasil tes dari Cybernetics ini juga sudah membuktikan bahwa power supply ini memang masuk dalam kategori 80 plus titanium ya. Nanti kita akan melakukan pengetesan dari versinya kita juga untuk melihat komparasi datanya dites dengan daya di Indonesia ya. Karena biasanya daya di Indonesia dengan daya pengetesan di luar negeri ini pasti akan berbeda karena di luar negeri itu dayanya 230 volt dan 115 volt kalau di Amerika. Sedangkan di Indonesia ini bisa berkisar antara 200 sampai 230 volt tergantung suka-sukanya PLN mau seperti apa dayanya. Jadi kita akan melakukan pengetesan di kantor kita kebetulan dayanya kurang lebih berada di kisaran 220 sampai 230 volt juga ya. Jadi kita sekarang buka barang ini dulu, kita lihat isi dalamnya seperti apa.
rangkaiannya. Setelah itu kita akan melakukan pengetesan dan kalian bisa lihat nanti pengetesannya seperti apa hasil tes dari power supply ini. Oke, jadi isi dalam dari power supply 80 plus titanium itu kurang lebih seperti ini. Jadi dalamannya kalian bisa lihat di sini itu ini rangkaian bagian belakang mulai dari listrik masuk. Jadi rangkaian listrik masuk, di dalam sini kalian bisa lihat ini rangkaian bagian belakang ini semuanya diisolasi sama dia di isolator. Jadi ada pembungkusnya dan di sini ada rectifiernya, di sini dia punya PWM board ada di sini. Di sini juga ada fungsi konverternya dia dan di sini ada card yang di situ DC-nya dia ya, di bagian sebelah sini. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Nanti detailnya ini kalau untuk kapasitor yang dipakai nanti saya kasih detailnya seperti apa. Yang pasti kalau untuk detail komponen ini kita tidak akan bongkar total lagi karena kebetulan memang informasi ini karena power supply ini sudah dibahas oleh Cybernetics, maka Cybernetics sudah menyediakan dataset untuk part yang dipakai di dalamnya power supply ini. Jadi kalian bisa lihat nanti saya kasih tunjukin juga datanya part apa aja yang dipakai di dalam sini dan juga seri-seri yang dipakai untuk kapasitor yang dipakai dalam sini. Nanti saya tunjukin juga foto, mungkin beberapa foto dari kapasitor yang ada dalam sini, beberapa komponen ini. Jadi kalian bisa lihat sambil kita slide karena nggak mungkin saya bongkar satu persatu jelasin kalian karena terlalu lama videonya. Dan di sini juga menggunakan fan ukuran 13,5 cm dari Pyrotechnic. Ini biasa, ini fan yang paling umum digunakan oleh produknya FSP. Jadi dalamnya kurang lebih seperti ini. Detailnya kalian bisa lihat di layar itu semua komponen-komponen yang digunakan oleh FSP dalam pembuatan power supply Hydro Pro TI 1000 watt ini. Oke, ini juga sedikit ada informasi tambahan karena di board ini juga ada terdapat conformal coating. Ini saya tunjukin kalian bagian yang ada conformal coatingnya. Kalian bisa lihat di foto yang saya berikan. Di situ terlihat ada beberapa kayak kilauan-kilauan. Itu merupakan conformal coating seperti karet yang melindungi board dari power supply ini tidak sampai terjadi konslet atau rusak karena terkena cuaca lembab ataupun terkena udara lembab yang berair ya. Sekarang bisa kalian lihat kita lagi pengetesan untuk Hydro TI Pro yang 1000 watt ini. Ini kita tes produknya dengan menggunakan load tester kita. Itu bisa kalian lihat sekarang kita load semuanya kurang lebih ada di kisaran sekitar 50% loadnya ini. Jadi 500 watt total loadnya. Dan di situ kalian bisa lihat juga dayanya kita sudah tampil di situ ada 530 wattan sampai 531 wattan kurang lebih ini daya yang ditarik dari listrik ya. Dan itu power faktornya ada 0,98 power faktor. Listrik saat ini yang kita pakai itu 230 voltan kurang lebih seperti tadi yang saya sudah infokan ke kalian. Dan di bagian sebelah kanan itu kalian bisa lihat, di situ kita juga tunjukin ada ripple. Ripple yang saat ini terjadi itu kurang lebih sekitar 15 millivolt ripple-nya. Itu dalam keadaan dayanya menarik sekitar 531 watt. Dan itu ripple untuk rel 12 voltnya ya. Dan kalian bisa lihat 12 voltnya juga semuanya masih cukup stabil, ada di 12 volt semua rata-rata. Sekarang kita tes juga untuk flare-nya. Kalian bisa lihat ini dalam keadaan load 50%, temperaturnya berada di kisaran sekitar 40 sampai 41 derajatan, 39-an terus naik turun. Ini adalah temperatur untuk komponen yang berada di dalam power supply dengan catatan ini dalam keadaan fan power supply sudah berjalan normal semua tanpa ada eco mode berjalan ya. Oke, sekarang kita sudah running loadnya 100%, jadi kurang lebih tarikan dayanya ini sekitar 1000 watt yang kita load ke power supply ini. Dan kalian bisa lihat itu 12 voltnya kita sudah sekitaran 11 voltan, ada yang 12 voltan, ada yang 12,1, ada yang 11,9 ya kan. Ini 12 voltnya yang sekarang berjalan semuanya kita load dan juga kalian bisa lihat ini sekarang untuk 5 voltnya kita ada di 4,6, 3,2an untuk 3,3 voltnya dan sekarang juga untuk 12 volt minusnya sama 5 voltnya juga berada di kisaran 4, sekian sampai 12an ya. Ini tarikan dayanya sekarang kurang lebih sekitar 1082 watt yang ditarik dari listrik. Dan kalian bisa lihat untuk 12 voltnya ripple-nya itu berada di kisaran sekitar 16an ya, sekarang 16 milivoltan ya kurang lebih ya, berada di kisaran segitu tarikannya sekarang. Jadi masih cukup aman dan kalian bisa lihat itu beberapa dayanya masih tetap konstan kurang lebih di kisaran sekitar 1082 wattan kurang lebih ya. Oke, sekarang lanjut di pengetesan untuk temperatur. Bisa kalian lihat flare-nya. Ini sekarang kita sudah ngetes flare dalam keadaan load 100%. Temperaturnya sudah mulai naik, berada di kisaran sekitar 50-an sekian sampai 61-62 derajatan ya kurang lebih ya. 61 derajatan, 62-an ya kurang lebih lah ya. Kurang lebih segituan untuk panas yang dihasilkan dari power supply ini. Jadi masih cukup aman dengan load 1082 watt sekarang yang ditarik dari listrik. Oke, kalian tadi sudah lihat pengetesannya kita secara langsung dengan menggunakan load tester kita dan kita ukur semua dayanya. Jadi itu adalah standar test yang akan kita gunakan berikutnya untuk semua pengetesan power supply-nya kita. Jadi buat kalian yang masih penasaran power supply A, B, C, D, dan lainnya, kalian bisa juga kasih masukan power supply apa yang kalian pengen tes. Nanti kita akan coba lihat mana yang permintaan terbanyak. Kita akan juga melakukan pengetesan sesuai dengan standar test yang sudah kita lakukan tadi di depan kalian lihat. Kita bikin pakai peralatannya kita. Jadi dari pengetesan untuk power supply Hydro TI Pro yang 1000 watt ini, kita mendapatkan data hasil
Dengan load 50%, kita memberikan load sekitar 500 watt. Daya yang ditarik dari outlet listrik itu berkisar kurang lebih sekitar 531 watt. Ini kalau kita kalkulasi, itu berarti efisiensi dari power supply ini di load 50% dengan daya listrik yang ada di Indonesia sekitar 230 volt tadi, itu menghasilkan kurang lebih sekitar 94,16%. Jadi ini lot 50%-nya masih di atas 94%, dan ini juga memang benar masuk dalam spesifikasinya titanium. Dan juga untuk lotnya yang 100%, tadi kita sudah melakukan pengetesan, kalian lihat average kurang lebih dia narik daya sekitar 1082 sampai 1083. Sedangkan daya yang kita bebankan ke power supply ini kurang lebih sekitar 1000 watt ya. Dan itu menghasilkan perhitungan efisiensi daya berbanding antara input dan outputnya itu kurang lebih ketemunya sekitar 92,4%. Dan ini juga masih masuk dalam kategori 80 plus titanium. Jadi kalian sudah lihat hasil tes dari power supply ini, walaupun kita tes dengan peralatan yang kita pakai pun itu juga terbukti bahwa memang power supply ini sudah sesuai dengan klaimnya bahwa power supply ini berada di sertifikasi 80 plus titanium. Jadi apa yang dihasilkan dari hasil tes dari Cybernetic yang 80 plus titanium maupun 80 plus orc yang menghasilkan data 80 plus titanium, dari hasil tesnya kita itu terbukti bahwa memang hasilnya kurang lebih sama apa yang kita tes di Indonesia. Oke, jadi buat kalian yang tertarik ingin mencari power supply dari FSP yang Hydro TI Pro 1000 watt ini, yang titanium ini, produk ini mungkin sepertinya masih belum masuk tersedia di Indonesia, tapi kalau saya cek harga di luar negeri itu, terakhir saya coba cek di website di Taiwan itu kurang lebih sekitar 10.900 Taiwan dolar. Berarti kalau dikonversi rupiah masih kisaran sekitar 5 jutaan lebih ya, 5, sekian lah ya. Jadi memang harganya masih cukup tinggi, tapi memang ya berbanding lurus dengan kemampuan dari power supply ini. Dan juga kalian perlu ingat, power supply yang kita tes di sini ini adalah warna titanium, dan warna ini tidak akan tersedia di retail. Nanti kalau kalian beli di produk retail itu hanya tersedia berwarna hitam. Dan satu lagi sedikit tambahan informasi mengenai produk ini. Produk ini juga mempunyai format ukuran yang cukup pendek, hanya 15 cm panjangnya dari sisi bagian sini ke bagian belakang. Jadi kalau kalian pakai casing mungkin yang ukurannya agak kecil, kalian nggak usah khawatir. Power supply ini ukurannya cukup compact dan bisa masuk di casing kalian yang cukup kecil karena panjangnya hanya 15 cm. Sedangkan kalau power supply pada umumnya yang kapasitasnya sekitar 1000 watt itu biasanya mencapai kurang lebih 17 cm, bahkan ada beberapa yang lebih panjang dari itu. Jadi buat kalian yang tertarik mencari barang ini, kalian tunggu aja ketersediaannya di Indonesia. Mungkin nanti dari pihak distributornya bisa menginformasikan kapan produk ini akan tersedia di Indonesia. Dan buat kalian yang memang membutuhkan power supply yang memang kemampuannya cukup tangguh untuk mengatasi graphic card kalian yang sudah menggunakan RTX seri 4000, ya ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan buat kalian. Dari hasil tes yang kita sudah lakukan pun juga tadi kalian sudah bisa lihat dia cukup tangguh dan memang dia juga bisa menghandle daya 1000 watt full yang kita bebankan ke power supply ini. Sekian review power supply kita kali ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan seputar power supply ini, kalian bisa bertanya di kolom komen. Punya saran juga mungkin power supply apa yang kita perlu tes berikutnya, kalian juga bisa berkomentar di kolom komen kita. Dan buat kalian yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian like, share sebanyak mungkin video ini, dan juga subscribe channel kita. Dan buat kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa kunjungi website kita di ars.co.id, dan juga follow sosial media kita, ada Instagram dan TikTok kita di Ars ID Media. Saya Indra, sampai ketemu di review power supply kita yang berikutnya.